Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidkon. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Adab, semester 2, kelas IAT 2B. Dengan nomor NIM 24851300043. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi tafsir digital atau mereview aplikasi tafsir digital guna untuk menyelesaikan tugas UAS ujian akhir semester dari mata kuliah kajian Al-Quran berbasis teknologi. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan dua aplikasi tafsir digital. Yang pertama yang bernama Jami'ut Tafasir, aplikasinya yang ini nih. Nah, yang hijau ini Jami'ut Tafasir. Nah, yang kedua nanti yang saya terangkan yaitu ini Al-Quran per kata atau Al-Quran word by word. Nah, kalian bisa mendownload aplikasi dua tafsir digital ini di Play Store. Jika kalian belum mendownloadnya, kalian bisa download aplikasi ini di Play Store. Kalian ketik saja Jami'ut Tafasir wa Tarjamah, nanti akan muncul aplikasi seperti ini dan kalian ketik aja nanti Al-Quran per kata atau Al-Quran word by word. Nanti muncul juga seperti ini yang warna hijau nih. Nah, ini karena saya sudah mendownloadnya, saya langsung saja masuk ke aplikasinya. Nah, untuk yang pertama yang saya terangkan dulu yaitu aplikasi Jami'ut Tafasir wa Tarjamah dulu. Nah, oke, langsung saja saya akan mereview aplikasi Jami'ut Tafasir wa Tarjamah. Oke, langsung kita masuk ke aplikasi Jami'ut Tafasir wa Tarjamah. Kita pencet. Nah, yang ini. Nah, ini untuk tampilan awal dari tafsir. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi tafsir Jami'ut Tafasir wa Tarjamah. Nah, di sini ada 3 fitur, yaitu fitur yang pertama fitur mushaf, fitur yang kedua fitur tafsir, fitur yang ketiga fitur terjemahan. Ini sudah tertera bahasa Indonesia semua ya, teman-teman. Jika teman-teman ingin mengganti bahasanya dari bahasa Indonesia atau dari bahasa Arab, teman-teman bisa ke sini nih. Bisa ke sini ke pengaturan yang gambarnya seperti roda nih, ini nih. Nah, di sini ada tampilan pilih bahasa. Kalian pencet ini. Nah, di sini ada berbagai banyak bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Italia, terus ini bahasa Cina, terus bahasa Kiswahili, bahasa Espanyol, Indonesia. Nah, di sini saya sudah memilih bahasanya bahasa Indonesia karena kita sebagai warga negara Indonesia ya harus memilihnya bahasa Indonesia. Kita coba dulu ya bahasa Arab. Nah, kita pindah ke bahasa Arab, nanti maka tampilannya bahasa Arab. Nah, tuh tampilannya bahasa Arab semua. Yang tadinya mushaf, tafsir, terjemahan tuh berubah karena sudah diganti bahasa Arab jadi qiraah, tafsir, terjemah. Dan kita balikin lagi ke bahasa Indonesia saja ya teman-teman, karena di sini supaya kita lebih paham maka kita menggunakan bahasa Indonesia saja. Nah, sudah tergantikan bahasa Indonesia. Kembali lagi. Oke, di sini saya akan menjelaskan fitur yang pertama dulu, yaitu fitur mushaf. Fitur mushaf ini tampilannya seperti ini. Tampilan awalnya dari surat Al-Fatihah. Jika kalian ingin membaca Al-Quran, kalian geser saja. Nah, gesernya dari kiri ke kanan, geser tuh Al-Baqarah. Geser lagi terus. Nah, tuh. Jika kalian ingin membaca Al-Qur'annya, kalian tinggal geser aja. Geser dari kiri ke kanan. Nah, gesernya kayak gitu ya. Oke, balik lagi. Jika kalian ingin fokus membaca Al-Quran saja, tidak ingin kelihatan
mushaf tafsir dan terjemahnya, kalian tinggal pencet aja nih. Nah tuh, tinggal pencet aja tuh, nanti kita bisa fokus untuk membaca Al-Quran. Nah di atas tuh ada nama suratnya Al-Fatihah, Al-Baqarah. Nah terus Al-Baqarah terus. Jika kalian ingin membaca Al-Quran ya terus saja geser-geser seperti itu. Nah di sini di bawahnya juga yang kayak tombol volume, tombol hijau itu part 1, terus ada tulisan 1 dari 604 hizb 1. Itu kalian bisa menggunakan itu untuk mencari surat atau mencari halaman. Jika kalian ingin langsung gitu otomatis ke surat itunya, tidak perlu geser-geser, bisa menggunakan fitur yang ada di bawah. Nah kita tinggal geser-geser aja nih yang tombol hijaunya nih. Misal kita mau mencari surat Al-Waqiah, nah tidak perlu geser-geser kayak gini lagi, lama karena kalau geser-geser kayak gitu. Kita langsung saja ke fitur yang di bawah, nyari surat Al-Waqiah ya tadi, kita geser aja ke kanan. Nah tuh ada Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Jadi kita bisa lebih cepat mencari surat dengan menggunakan fitur yang di bawah ini. Kita cari surat Al-Waqiah tadi ya, terus saja sampai ketemu surat Al-Waqiah. Oke, terus nah tuh langsung kan ada Al-Waqiah halaman 536. Nah udah set tuh, langsung otomatis ke surat Al-Waqiahnya. Mungkin geser lagi. Nah tuh, nah ini Al-Waqiahnya 534. Nah tuh, jadi akses cepat untuk menemukan surat kalau ingin langsung membaca surat Al-Waqiah ya menggunakan fitur yang di bawah tadi gitu. Tidak perlu geser-geser karena itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi ada fitur yang di bawah untuk mencari surat yang cepatnya. Jika kalian ingin mencari lagi surat Yasin, cari aja surat Yasin. Tuh Yasin halaman 444 dari 604. Nah tuh halaman 440 langsung keluar surat Yasin. Nah gitu. Jika kalian ingin kembali lagi ke awal surat Al-Fatihah ya kalian tinggal geser aja kembali lagi ke awal surat Al-Fatihah. Nah maka kembali lagi seperti tampilan awal tadi. Jika kalian ingin membaca juz 30 dari An-Naba ya tinggal kalian geser aja langsung set sampai An-Naba. Nah tuh An-Naba. Nah tuh langsung An-Naba. Nah nih An-Naba juz ke-30. Jadi langsung gitu ke surat itunya jika kalian ingin cepat mencari suratnya. Nah itu penjelasan dari tampilan mushaf ya, fitur mushaf. Kita balikin lagi ke awal ke Al-Fatihah. Nah mungkin itu aja yang penjelasan dari fitur mushaf karena cuma segitu. Kita beralih ke fitur tafsir. Nah di sini ada tafsir dari per ayat-ayatnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim tafsirnya di bawah, Alhamdulillahirabbil alamin tafsirnya di bawah, Ar-Rahmanirrahim tafsirnya di bawah. Nah tafsirnya itu per ayat tuh, ada semua tafsirnya. Nah ini di sini ada fitur compare. Compare ini gunanya untuk membandingkan tafsirnya. Coba kita pencet ya. Nah tuh di sini ada perbandingan
dari 3 tafsir tuh. 1 2 3 4 5 6. Oh, banyak ya teman-teman. Di sini ada berbagai macam tafsir. Ada tafsir Al-Muntakhab fi Tafsir Qur'anul Karim, ada tafsir Al-Muhtasar fi Tafsir Al-Qur'anul Karim, ada tafsir juga At-Tasil yang Ulumut Tanzil Ibnu Juzi, ada juga tafsir Sahih li Bashar Yasin, ada tafsir Maisar li Majmu'atil minal Ulama, ada tafsir Maqatil bin Sulaiman. Jadi ini perbandingan dari tafsir dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau menurut tafsir Al-Muntakhab kita buka, nah tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim tuh seperti ini. Tabtadi'u bismillahilladzi la ma'budu bihaqqi siwahu. Nah, wal mutasaffu bi kulli kamal al-munzihu an kulli naqs. Wa huwa sahibur rahmah alladzi yafidu bin na'am jaliliha wa daqiquha amiha wa khosiha wa huwa al-muttasifu bis sifatir rahmatud daimah. Nah, itu tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim menurut tafsir Al-Qur'anul Karim Al-Muntakhab fi Tafsir Al-Muntakhab fi Tafsir Al-Qur'anul Karim. Berbeda lagi tafsir Bismillahirrahmanirrahim dari tafsir Al-Muhtasar fi Tafsir Al-Qur'anul Karim. Nah, tuh tafsirnya seperti itu. Berbeda lagi. Bismillahi abda'u qurratul Qur'an. Berbeda lagi tuh tafsir At-Tasil yang Ulumut Tanzil ini tafsirnya lebih banyak dari tafsir-tafsir sebelumnya. Jadi compare ini gunanya untuk membandingkan tafsir-tafsir dari tafsir-tafsir yang ada di aplikasi ini. Jika kalian ingin 3 saja atau 2 saja perbandingannya, tidak usah banyak-banyak, bisa. Kalian tinggal pencet aja yang buku tuh, kitab yang pojok kiri bawah yang ada plusnya, ada tambah, kalian pencet aja itu. Nah, pencet. Nah, di sini kan ada 6 tafsir tuh. 1 2 tuh 2 3 4 5 6. Nah, tadi saya menggunakan perbandingan dari 6 tafsir. Jika kalian ingin tidak banyak-banyak gitu, membandingkannya 3 tafsir saja, ya bisa. Nah, tinggal pencet aja. Nah, tinggal dinonaktifin tafsir-tafsirnya. Nah, tuh. Maka yang tertera di sana cuma ada 3 tafsir saja. Nah, tuh cuma 3 ada tafsir saja kan. Karena yang 3 tadinya sudah dinonaktifin. Jika kalian ingin tidak usah banyak-banyak, 1 tafsir saja, tidak usah ada perbandingan, ya bisa juga. Tinggal dinonaktifin lagi. Nah, maka nanti tampilannya cuma 1 tafsir saja. Nah, tuh cuma 1 tafsir saja dari tafsir Al-Muntakhab fi Tafsir Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi gitu untuk tampilan tafsir. Nah, ada lagi tampilan tafsir di sini, ada titik 3 di samping kiri, ada titik 3. Coba kita pencet titik 3-nya. Nah, di tampilan titik 3 ini ada bookmark, ada add favorit, menambahkan catatan, bagikan. Bookmark ini gunanya untuk menandai bacaan kita, terakhir bacaan kita gitu. Coba kita pencetnya bookmark. Nah, tuh penanda merah-merah ini buat penanda bahwa kita terakhir membaca Bismillahirrahmanirrahim surat Al-Fatihah dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bookmark itu buat penanda. Kita pencet lagi titik 3. Nah, bisa juga kita favoritin. Nah, kalau sudah berwarna gitu berarti sudah favorit, sudah diklik gitu. Nah, bisa juga kita menambahkan catatan di sini. Al-Fatihah. Ayat ini, ayat surat, misal kita ketik aja surat dan ayat ini sangat bermakna. Nah, oke, udah save. Nah, udah. Maka nanti ada gitu di penyimpanan kita bahwa kita tuh terakhir bacanya di Bismillahirrahmanirrahim, favoritnya
ini bismillahirrahmanirrahim, terus difavoritin juga sama kita tadi, terus ada catatan juga. Kita bisa lihatnya di sini. Kita kembali dulu di sini nih, di penyimpanan, di yang kayak pita kayak gitu tuh. Nah, pencet, nah tuh bookmarknya Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim, favoritnya bismillahirrahmanirrahim, terus catatannya juga surat dan ayat ini sangat bermakna. Jadi marka ini gunanya untuk penyimpanan kita gitu, bahwa kita terakhir membacanya surat apa, kita favoritinya surat apa gitu, terus catatan kitanya apa. Jadi jika kalian ingin terakhir membaca Al-Quran, tinggal ke sini aja, tinggal kasih tanda aja bookmark, terus langsung ke fitur ini, fitur markah. Nah jadi gitu, jadi kita tidak perlu mencari-cari mana tadi sebelumnya ayat yang kita baca sebelumnya, terakhir kita baca gitu. Jadi langsung saja kita tandain pakai bookmark gitu. Di sini juga ada fitur bagikannya, itu bisa ke WhatsApp, bisa ke Instagram juga, atau yang lainnya juga bisa. Bagikannya bisa kemana aja. Terus di sini ada fitur audio. Coba kita pencet fitur audionya. Ini kita hapus dulu bookmarknya. Hapus dulu bookmarknya. Nah, sudah kita hapus. Favoritnya juga hapus. Catatannya juga hapus. Hapus. Nah, maka nanti di sini di fitur ininya maka sudah tidak ada semua, karena tadi sudah kita hapus. Jika kalian ingin menambahkan lagi, maka bisa mencet fitur titik 3 tadi. Nah, di sini ada fitur audio. Fitur audio ini bisa membaca ya, bisa kita mendengarkan dari kori-kori gitu. Coba kita pencet aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi audio ini gunanya untuk mendengarkan. Nah, tadi korinya itu Mahmud Al-Hoshari. Misalnya kita ingin berpindah ke kori yang lain gitu, kita pencet aja di sini. Nah, tuh. Nah, kita pencet saja. Nah, tuh. Korinya itu ada Mahmud Al-Hoshari, ada Muhammad Siddiq Al-Minshawi, ada Saud Al-Sorayim, ada Ahmad Amir, ada Sa'ad Al-Humdi. Coba kita ke Saud Al-Sorayim. Kita ganti ke Saud Al-Sorayim. Nah, udah ya, udah terganti. Coba kita nyalakan lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kalau dari Saud Al-Hosharim. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu kalau dari korinya dari Saud Al-Rosarim. Nah, di sini ada fitur lagi, kita saja udah, karena udah. Di sini di atas ada tafsir Al-Muyassar li Majmu'atu Minal Ulama. Nah, coba pencet. Nah, ini semua tafsir-tafsir yang ada di aplikasi ini tuh. Dari awal sampai akhir tuh banyak sekali tafsir-tafsirnya. Nah, di sini tadi saya menggunakan tafsir Al-Muyassar Al-Majmu'atu Minal Ulama. Misal kita ganti ke tafsir As-Sahih li Bashir Yasin, ganti. Nah, maka nanti tafsirnya berubah, yang tadinya tafsir Al-Muyassar jadi tafsir As-Sahih li Bashir Yasin. Jadi ini fitur di atas ini gunanya untuk merujuk ke tafsir yang mana yang mau kita pilih. Kalau kita mau pilih tafsir At-Tasil yang Ulumit Tanzil, maka nanti tafsirnya yang keluar tafsir yang Ulumit Tanzil. Jadi di atas ini rujukan kita untuk mencari tafsirnya. Nah, itu penjelasan dari fitur tafsir. Kita pindah ke fitur terjemahan. Nah, fitur terjemahan ini tampilannya kayak gini, sama saja seperti fitur tafsir tadi. Nah, fitur terjemahan di sini ada compare. Compare ini gunanya tadi untuk membandingkan
Tadi kalau sebelumnya itu membandingkan tafsir, kalau di sini itu membandingkan terjemahan. Kita pencet compare. Nah, ini perbandingan dari Inggris, terjemahan Inggris dan terjemahan Indonesia. Terjemahan Inggrisnya itu Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, itu perbandingan dari terjemahannya. Nah, titik 3 di sini sama saja seperti tadi. Bookmark untuk menandai. Nah, tuh. Add favorit. Nah, add favorit untuk memfavoriti. Catatan, kita tambahkan aja catatan yang mau kita catat gitu, apa terjemahan ini sangat cocok bagi kita. Nah, save. Nah, nanti karena sudah kita tandai, sudah kita iniin, kita pencet lagi di sini nih. Nah, tuh, maka semuanya itu kelihatan semua di sini. Karena tadi kita sudah menandainya di surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Favoritnya Bismillahirrahmanirrahim, tuh. Catatannya terjemah ini sangat cocok. Nah, itu kan. Misal kita mau ngomong hapus nih, mau menghapus semua ini, ya tinggal kita kembali lagi aja ke titik 3 tadi. Delete to bookmark. Delete from favorite. Terus hapus catatan. Nah, kita kembali lagi ke fitur yang tadi. Nah, maka sudah tidak ada semua karena sudah kita hapus tadi. Nah, di sini juga ada sama saja fitur audio. Fitur audio ini gunanya kita untuk mendengarkan dari Qori. Nah, coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, gitu. Misal kita ingin mengganti Qori lagi, ya kayak tadi, ganti saja Qorinya. Nah, tuh, misal kita ganti lagi ke Muhammad Siddiq Al-Minsawi. Coba kita pencet lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, maka suaranya juga berbeda karena beda Qori kan, beda lagi gitu. Nah, kita X saja sudah. Nah, kita kembali lagi coba kita pencet lagi ke fitur buku yang di bawah yang ada tambahnya tuh, tanda tambah. Nah, di sini tuh translation book. Nah, ini gunanya untuk translate atau terjemahan mana yang ingin kita pakai gitu. Nah, di sini saya menggunakan terjemahan Indonesia Kompleks King Fahd. Misal kita mau menggunakan juga English Sahih International. Nah, kita ganti ke English Sahih International ya. Maka nanti terjemahannya ganti menjadi English. Nah, tuh, Inggris, terjemahnya menjadi Inggris. Nah, ini juga di atas sini rujukan. No, di atas ini English Sahih International, rujukan dari terjemahannya gitu. Kita ganti saja ganti ke Indonesia lagi karena kita rujukannya biar gampang ke Indonesia. Nah, gitu. Nah, itu fitur 3 dari aplikasi ini sudah terselesaikan, dari mushaf, tafsir, terjemahan. Terus di sini ada AA. Nah, ada tulisan AA gitu. Ini tuh untuk memperbesar font. Ada memperbesar font Arab, ada memperbesar font tulisan Arab. Nah, tuh maka akan berubah menjadi font yang besar gitu. Nah, tuh bisa segini saja. Kita bisa atur fontnya di fitur ini. Kita juga bisa mengatur font tulisannya di fitur ini juga. Nah, tuh segini saja cukup. Nah, itu untuk mengatur font. Nah, ini di sini titik 3
strip 3 di atas ini ya tadi untuk mencari surat. Kalian mau mencari surat apa dari Al-Fatihah sampai Anas, di sini mau ada semua. Nah, tuh. Misal kita mau mencari surat An-Nisa. Nah, nanti keluar langsung An-Nisa gitu. Kita mau mencari part nih. Partnya yang mau kita cari yang keberapa gitu surat kita part 8 surat Al-An'am. Nah, nanti yang keluar ya surat Al-An'am gitu. Nah, gitu jadi. Oke. Mungkin itu penjelasan dari aplikasi Jami'ut Tafasir wa Tarjamah. Kita kembaliin lagi ke fitur awal, tampilan awal. Nah, itu penjelasan dari aplikasi Jami'ut Tafasir. Oke, kita lanjut kembali ke aplikasi Al-Quran Tafsir Perkata atau Al-Quran Word by Word. Kita pencet ya. Pencet. Nah, ini tampilan awal dari Al-Quran Perkata, Al-Quran Tafsir Word by Word. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi Al-Quran Tafsir Perkata. Nah, tampilan awalnya kayak gini. Di sini ada semua dari surat Al-Fatihah beserta arti-artinya. Itu Al-Fatihah artinya pembukaan, Al-Baqarah artinya sapi betina, Ali Imran artinya keluarga Imran. Nah, terus di sini ada semua surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tuh. Ada semuanya 114 surat. Di sini juga ada terakhir dibaca. Nah, terakhir dibaca ini karena tadi saya sudah membaca surat Yasin, Maryam, Al-Kahfi, Al-Maidah, Al-A'raf. Jadi secara otomatis itu terakhir dibacanya itu langsung muncul di atas sini. Jadi kelihatan gitu kalau kita membaca Al-Quran terakhir dibaca sampai surat mana, sampai ayat mana gitu. Ada semua di situ. Terus ini ada akses cepat. Dari akses cepat di sini yaitu terdiri dari Al-Mulk, As-Sajdah, Al-Kahfi, ayat kursi itu, Yasin, Ar-Rahman. Nah, itu akses cepat dari aplikasi ini. Di sini juga ada tertera ada nama surat, halaman berapanya itu dari Bismillahirrahmanirrahim halaman 1 Al-Fatihah sampai terakhirnya. Terus kita scroll sampai bawah. Tuh halaman 604 terakhir yaitu surat Al-Ikhlas. Oke, kita balik lagi ke awal. Nah, ada juga juz. Di sini ada tampilan juz dari juz 1 sampai juz 30 ada semua. Di sini juga ada surat ayat pertama dari juznya. Juz 1 ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Juz 2 ayat pertamanya sayaqulu sufaha'u min. Juz 3 ayat pertama tilkar rusulu. Jadi kita mengetahui, selain kita mengetahui nama juz juga kita mengetahui ayat pertama dari juz tersebutnya. Tuh ada semua di sini. Jadi komplit ya. Kita bisa sangat memahami Al-Quran. Nah, di sini juga hizb. Nah, tuh hizb 1 Bismillahirrahmanirrahim. 1/4 hizb 1 innallaha. Nah, di sini juga kita bisa mengetahui nama-nama hizb dari hizb 1 sampai hizb yang terakhir yaitu 3/4 hizb 60 yaitu afala ya'lamu idza. Oke, kita balik lagi. Di sini juga ada nama ruku. Nah, di sini ada ruku 1, ruku 2, ruku 3 sampai ruku 558. Jadi kita bisa mengetahui ruku-ruku yang ada di dalam Al-Quran itu ada berapa. Di sini ada 558 ruku yang ada di dalam Al-Quran. Beserta ayat-ayat pertama rukunya tuh ada semua. Qul a'udzu birabbi, qul a'udzu birabbil, qul huwallahu ahad. Tuh ruku-rukunya beserta ayat-ayat rukunya. Alif lam mim, wa minan nasi may yaqulu. Jadi komplit di sini tuh. Oke, kita coba pencet ke strip 3 yang ada di atas pojok kiri. Oke. Nah, di sini ada berbagai banyak fitur. Nah, itu namanya Al-Quran Tafsir Kata per Kata.
Coba kita pencet ke lompat ayat. Nah, misal kita mau lompat ke ayat berapa nih, mau ke surat berapa, kita coba kita ke surat Al-Kahfi. Nah, Al-Kahfi ayat, maunya ayat berapa Al-Kahfinya? Kita coba ayat 25. Kita coba ayat 25. Nah, sudah langsung. Misal kita mau ke tafsir, kalau mau ke tafsirnya pencet ke tafsir, kalau mau ke suratnya pencet ke surat. Coba kita pencet ke surat. Nah, nanti maka yang keluar langsung gitu ayat 25 surat Al-Kahfi. Wala bisu fi kafihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Nah, langsung kan ayat 25. Ayat 25 juga tertera, 26 juga tertera. Kita kembali lagi ke tadi lompat ayat. Coba kita ke tafsirnya. Kita cari lagi surat Maryam. Kita surat Maryam ke ayat 15. Ayat 15 kita lompat ke tafsir. Nah, maka yang keluar nanti tafsir dari ayat 15 tadi. Nah, tuh. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Nah, tuh. Tafsirnya di sini ada semua. Nah, tuh the birth of the boy and his characteristic. Nah, di sini ada penjelasannya. Kita balik lagi. Pencet lagi titik 3 tadi. Terus di sini juga ada kamus. Nah, kamus ini sangat penting untuk kita mencari kamus dari Al-Qur'an gitu. Kita misal ini kan alif ya. Kita mau mencari kamus dari huruf sin, coba sin. Nah, kita ininya ganti menjadi rujukannya saroro. Nah, maka nanti keluar semua tuh. Nah, tuh. Nah, ini keluar semua dari asarro, isroro, nasuro, saroir, saro, sururi, sirro, masrur. Nah, ini semuanya dari Al-Quran semua nih. Nah, coba kita pencet yang asarro. Nah, tuh. Yusirruna asarru wa asarru yusirruna wa asarruhu fa asurha. Nah, itu ini masih menggunakan bahasa Inggris. Coba kita ganti dulu bahasanya ke bahasa Indonesia. Pengaturan bahasa, kita pindah ke bahasa Indonesia. Nah, sudah ya, sudah menjadi bahasa Indonesia. Kita kembali lagi ke kamus tadi. Jim, misal kita mencari Jim ya, Caro, Sidaro. Nah, nanti keluar tuh kamus-kamus dari Al-Qur'annya. Wajadaru, Juduru, Jidaron, Al-Jidaru. Nah, keluar semua itu buat kamus. Terus kita sudah ke ini. Coba kita ke mau menafsirkan surat. Kita kembali lagi ke surat kita, ke surat An-Nisa. An-Nisa. Kita mau menafsirin ayat surat An-Nisa. Nah, tuh. Tafsirnya di sini tuh perkata-perkata gitu. Artinya itu berkata, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum. Jadi artinya itu berkata semua. Nah, ini isinya itu ada terjemahan. Coba kita ganti terjemahannya menjadi Indonesia. Kita cari Indonesia. Chat. Nah, kita download dulu Indonesianya. Nah, tuh sudah berhasil bahasa Indonesia. Balik lagi pengaturan bahasa Indonesia. Nah, sudah kata. Nah, itu turunan asal kata. Bismi kata benda, kata depan. In the name kata buku, turunan ism asal kata. Sama Pak. Putar audio kita, bisa klik untuk selengkapnya tuh.
putar audio, bisa juga putar audio izinkan. Bismi. Tuh langsung bismi gitu. Kita add lagi, putar audio. Misalnya kita kita pilih korinya Abdul Musin Al-Qasim. Nah, coba pencet putar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu kita bisa memilih kori juga yang tadi. Misal kita gak mau scroll nih, karena kita malas mungkin scrollnya, kita bisa nih scroll otomatis. Nah tuh, jadi nanti bisa scroll secara otomatis gini. Misalkan mau menambah kecepatan, tinggal tambah aja nih, tambah tuh, maka semakin cepat nanti. Tambah tuh, semakin cepat scrollnya. Bisa juga kita kurangin kecepatannya, kurang gitu. Atau kita kembali lagi, tuh kembali ke ayat sebelumnya, bisa kembali lagi ke ayat sebelumnya, bisa. Kita udah stop dulu X. Nah itu buat scroll otomatisnya. Nah fitur agenda ini gunanya untuk orang-orang yang sering mau murojaah Al-Quran gitu, orang-orang yang mau apakah Anda ingin menambahkan agenda Al-Quran. Nah pertanyaannya gitu, ini agenda untuk orang-orang yang mau murojaah dan orang-orang yang mau menghafalkan Al-Quran, ini bisa membuat agenda di aplikasi ini gitu. Nah itu penjelasan dari aplikasi tafsir Al-Quran per kata. Nah ini juga kita bisa mencari terjemahan dua dipilih tadi, Inggris sama Indonesia. Misalnya kita nggak mau Inggrisnya nih, tinggal hapus saja Indonesia saja gitu. Nah nanti maka terjemahannya Indonesia tuh, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita ganti lagi, misal terjemahan tafsir satu dipilih. Misal kita mau cari tafsir tadi yang saya pilih itu tafsir Ibnu Katsir. Misal kita mau mencari tafsir lagi, tafsir Hidayat Quranul Karim, maka kita bisa download. Nah tafsir Hidayat Quranul Karim. Nah sudah tertera rujukan dua tafsir. Nah nanti rujukannya dua tafsir juga. Nah di sini juga buat teks Arab, isinya itu ada teks Arab, ada terjemah, ada tajwid, ada tafsir kita pencet. Nah tuh ada semua. Misal kita nggak mau nih tafsirnya, maunya terjemahnya aja, kita tinggal hilangkan aja ininya. Nah maka nanti yang ada cuma terjemahnya aja, nggak ada tampilan Arab atau tampilan teks Arab, nggak ada. Misal kita mau teks Arab sama terjemahnya aja, ya nanti keluar tuh teks Arabnya sama terjemahannya. Begitupun kalau mau sama tajwid, tinggal conteng tajwid. Nah nanti ada tajwidnya. Nah kita kembalikan lagi aja ke semuanya gitu, biar ada semua. Nah nanti ada semua tuh, dari teks Arabnya ada, terjemahnya ada, tajwidnya ada, tafsirnya ada, kata berkatanya ada, tuh ada semua. Nah itu buat fitur itunya. Aturan tajwid, kata perkatanya nih, ada kata berkatanya English, kita ganti aja ke Indonesia, perbarui. Nah Indonesia, maka nanti tafsir perkatanya menjadi Indonesia tuh. Bismi, dengan nama Allah Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Nah gitu, karena sudah kita ubah kata perkatanya menjadi bahasa Indonesia. Jenis mushafnya, nah ini jenis mushaf orinya ini ya, ini teks Unicode mushaf. Coba kita ganti ke teks ini. Nah mushaf Madani dengan tajwid, kita pencet aja. Nah udah simpan.
Nah, sedang proses. Mushaf Madani dengan tajwid sedang mengunduh. Nah, jadi jika kalian ingin mengganti mushafnya itu bisa di mushaf pengaturan tadi. Tinggal pilih aja mushafnya yang kalian inginkan. Mau yang mushaf berwarna atau mushaf yang tidak berwarna gitu, ada semua di situ. Nah, ini kita sedang mendownload mushaf Madani dengan tajwid. Downloadnya juga ini lumayan cepat, ini tidak terlalu lama. Kita tunggu sampai kita bisa melihat mushaf Madani dengan tajwid ini. Kalau tadi yang mushaf orinya itu mushaf tadi yang warna abu-abu tadi yang tidak berwarna, itu mushaf ori dari aplikasi ininya. Nah, terus sedikit lagi, jika kalian ingin mendownload semua mushaf ya download saja semua mushafnya gitu, biar enak, biar bisa membandingkan dari mushaf yang awal sampai mushaf yang akhir dari aplikasi ininya gitu. Nah, tuh mushaf Madani dengan tajwid. Oke, sedikit lagi. Setelah selesai kita bisa melihat langsung bentuk atau gambar dari mushaf Madani dengan tajwid ini. Nah, sedikit lagi selesai. Nah, tuh gambaran dari mushaf Madani dengan tajwid. Nah, tuh. Nah, tinggal kalau kalian mau baca ya tinggal geser-geser aja. Gesernya dari kiri ke kanan. Nah, tuh. Ini namanya mushaf Madani. Ada gambar-gambar warna-warna tajwidnya juga. Kita kembali lagi ke tadi. Ke yang tadi. Halaman ke, kita coba ke aturan tajwid. Nah, di sini mim harus berhenti ditemukan dua kali dalam Al-Quran. Lebih qola lebih baik, waqaf qola lebih baik berhenti ditemukan 603 kali. Jadi di sini ada penjelasan semua dari waqaf, aturan tajwid serta jumlah-jumlah waqaf yang ada di dalam Al-Quran itu. Waqaf lam ditemukan 88 kali, waqaf sholat 1682 kali, ada semua gitu. Nah, ini gambar-gambar buat warna oranye buat gunnah, warna merah buat ikhfa, warna ungu buat idgham. Nah, mungkin kalian sudah bisa memahami dari warna-warna kol-kolan ini. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan font, jenis huruf Arab fontnya mau apa gitu. Ukuran teks Arabnya mau berapa, kita bisa ukuran 26, ukuran teks Arabnya 14 ya. Nah, itu lihat aja halaman. Nah, itu sudah, kita kembali lagi. Nah, koleksi ini untuk menyinkronkan koleksi ini. Misalnya kita mau mencari surat apa aja yang mau kita jadiin koleksi gitu, biar lebih enak. Nah, profil ini ya, ini profil dari email kita gitu, kita bisa masukkan email kita ke sini. Nah, itu oke. Selesai penjelasan dari aplikasi tafsir digital dari Al-Quran word dan by word. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang dua aplikasi tafsir digital. Yang pertama tadi Jami' Tafasir wa Tarjamah, dan yang kedua itu tafsir Al-Quran word by word atau tafsir Al-Quran per kata gitu. Kurang-kurangnya mohon maaf, bila ada banyak kesalahan mohon dimaklumi. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih buat semuanya, buat teman-teman yang sudah mendengarkan saya dari awal sampai akhir. Terima kasih. Billahi wal taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.